Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qaimi bi nafsihi al-azimi fi jalalihi wa qudsihi. Ahmaduhu subhanahu katabal izzata lil mu'minin wan nasra wat ta'yida li ibadihil mukhlisin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda laha wa la mu'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi al-hudatil muttaqin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya khatibul Jum'ah selalu mengingatkan kepada kita agar kita sekalian senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di tahun baru Islam yang kemarin tahunnya 1447, sekarang sudah 1448. Ini menunjukkan usia kita sudah bertambah dan masa hidup kita di atas dunia sudah pasti akan semakin berkurang di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu harus kita berpikir, ketika kita kemarin di dalam membaca doa awal tahun baru, isi di antara daripada doanya yang kita baca di antaranya, as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan daripada godaan setan dan para tentaranya, para pasukannya. Kemudian yang kedua yang diminta adalah wal auna ala hadin nafsi al ammara bisu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar bisa melawan hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat kejelekan. Dan yang ketiga isi daripada doanya yang kita baca adalah wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar supaya engkau jadikan aku orang yang sibuk untuk mendekatkan diri kepadamu. Pertanyaannya, sudahkah ada perubahan pada diri kita untuk menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tahun kemarin 1447 kita tidak pernah baca Al-Quran, apakah di tahun ini sudah kita memulai membaca Al-Quran? Kalau di tahun kemarin kita tidak pernah melakukan sholat qobliyah ba'diyah, apakah di tahun ini sudah kita istiqomahkan untuk melakukan daripada sholat qobliyah ba'diyah? Atau justru ternyata di tahun kemarin kita bisa melakukan itu semua, dan di tahun ini kita ternyata masih belum melakukan daripada ibadah-ibadah yang biasanya kita kerjakan. Ini sudah semakin akan menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan cuma kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi praktekkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang bisa sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata waktu-waktu yang kita lalui kita gunakan hanya untuk lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian yang sebenarnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram ini ada banyak kejadian, di antaranya yang sering kita dengar bahwasannya ada di tanggal 10 daripada bulan Muharram atau tanggal yang kita kenal dengan nama Asyura, itu adalah hari yang mana umat Islam banyak melakukan daripada ibadah-ibadah. Karena memang sebelumnya umat-umat terdahulu juga mengagungkan daripada hari Asyura tersebut. Bahkan dikatakan di sini ada di 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Ada di 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para kaumnya dari kejaran Fir'aun,
dan ada di tanggal 10 itulah atau di hari Asyura itulah Fir'aun dan para tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kitab Sahihain an Ibni Abbas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud siyama yauma Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yaum alladzi tasumunahu qala hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumuhu. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi di situ saat itu melakukan puasa. Sehingga Rasul SAW, hari apa ini kok mereka orang Yahudi dan orang Nasara berpuasa? Maka dikatakan kepada Rasul SAW bahwasannya hari itu adalah hari yang sangat agung. Ini jawaban orang Yahudi. Hari itu adalah hari yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika tanggal 10 Asyura, Nabi Musa puasa sebagai bentuk untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berpuasa ada di bulan Asyura, ada di 10 Asyura tersebut. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, faqala Rasul SAW, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka jawabannya Rasul SAW, kami umat muslim lebih berhak daripada kalian untuk menghormati dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisyami. Maka Rasul SAW di hari Asyura beliau melakukan puasa dan memerintahkan umatnya, sahabatnya saat itu untuk berpuasa. Namun demikian, ketika sudah umat ini melakukan puasa di zaman Nabi Muhammad SAW, karena saat itu Ramadan masih belum diwajibkan. Ketika turun perintah diwajibkannya bulan Ramadan untuk berpuasa, maka Rasul SAW menjadikan puasa Asyura itu tidak wajib. Sehingga menjadi apa? Hukumnya menjadi sunnah yang sangat ditekankan. Namun demikian, datang sebuah perintah bahwasannya ketika puasa Asyura, jangan hanya puasa di hari Asyura itu saja. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah kalian sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat tidak menginginkan umatnya melakukan ibadah yang sama dengan Yahudi dan Nasara. Sehingga untuk membedakan hal itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya ketika melakukan puasa Asyura, jangan cuma sehari saja, tapi ditambahi entah itu sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dengan harapan ibadah yang kita kerjakan tidak sama dengan ibadahnya orang Yahudi dan orang Nasara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebuah pendapat dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau menyatakan bahwasannya puasa di hari Asyura saja itu sama dengan puasa di hari Jumat saja. Apa hukumnya? Makruh. Sehingga ketika muslim berpuasa, kenapa kalian kok berpuasa? Karena ini hari Jumat. Hanya melihat hari Jumatnya. Karena memang hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Sehingga kita kok berpuasa, perlu kita ketahui. Puasa yang menghususkan hanya di hari Jumat, itu adalah puasa yang kurang baik, yang hukumnya makruh. Sehingga agar supaya tidak makruh, harus disertai dengan hari yang sebelumnya atau hari yang setelahnya. Entah itu puasa Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Sama halnya dengan Asyura. Puasa di tanggal 10 daripada bulan Muharram itu sama dengan puasa di hari Jumat. Sehingga yang paling baik adalah kita kerjakan puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bisa melakukan daripada anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi bukti bahwasannya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hamba yang sibuk dengan melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa ghafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala taati wa huduril jumati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadhaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma dafa'anna al ghala'a wal waba wal riba waz zina wa zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha bima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alul fadli yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa jallu akbar.